Jadi kemarin kita sudah membuktikan ketaksamaan Cauchy-Schwarz ini ya, yang memberi informasi mengenai hubungan antara panjang vektor dengan perkalian titik pada Rn ya. Ruas kiri adalah perkalian titik yang menghasilkan bilangan real yang diberi nilai mutlak. Ya. Sebelah kanan adalah perkalian dua panjang vektor. Ya, panjang vektor U kali panjang vektor P selalu lebih besar atau sama dengan nilai mutlak perkalian titik U dan V. Ya. Nah, ini ketaksamaan Cauchy-Schwarz ini sekarang bisa kita pakai untuk mendefinisikan sudut antara dua vektor ini ya, sudut antara dua vektor. Nah, ini konsep geometri yang kedua yang kita bahas ya, kemarin sudah kita bahas panjang vektor ya. Sekarang sudut antara dua vektor ya, menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, sebelum kita membahas ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada kuliah atau pelajaran trigonometri ya di SMA. Belajar trigonometri di SMA. Ya. Saya akan menggambar grafik sinus dan kosinus ya. Saya akan menggambar grafik sinus dan kosinus. Nah, kalau
kalau ini adalah 0,0 ya, sumbu X dan Y ya. Ini adalah 0,0, ini adalah pi, ini adalah 2pi ya. Nah, masih ingat grafik dari sinus dulu ya, sinus. Jadi kalau kita mau gambar grafik dari sinus, kita akan mencari nilai sinus theta untuk theta sama dengan 0, sama dengan pi per 2, sama dengan pi, sama dengan 2pi. Ya, 3pi per 2, 2pi. Sinus theta. Nah, biasanya kita menggunakan theta ya, sudutnya ya. Misalkan sinus theta sama dengan 0. Sinus 0 berapa? Pauline? 0, Romo. 0, oke. Sinus pi per 2 berapa, Lucia? Pi per 2 itu ada di sini ya. Ini pi per 2. Ini 3pi per 2. Sinus pi per 2 berapa, Lucia? 1, Romo. 1, oke. Sinus pi berapa, Gabriela? Sinus pi berapa? Gabriela? Pascaliana? 0, Romo. Oke. Jadi kalau digambar grafiknya kurang lebih demikian ya. Nah, ya. Lalu kalau di grafik sampai dengan 2pi ya tentu saja grafiknya demikian ya. Maaf gambarnya jelek ya. Nah, sekarang kalau kosinus kosinus 0 berapa? Ivana, Hesti? Kosinus 0 berapa? 1, Romo. 1, oke. Satu. Ya. Kemudian kosinus pi per 2 berapa, Clara Octavia? 0, Romo. 0, oke. Kosinus pi berapa, Renat? Kosinus pi
Satu. Apa? Bentar. 180 berarti min satu. Kembali ke rumah, maaf. Min 1, oke. Nah, jadi kalau digambar grafiknya pada kosinus 0 adalah 0, adalah 1, berarti di sini ya. Kemudian kosinus pi per 2 0 ada di sini ya. Kemudian kosinus pi min 1 berarti ada di sini ya. Berarti kalau digambar grafiknya menjadi ini belum saya tulis, ini adalah 1, ini adalah minus 1 ya. Jadi kalau digambar grafiknya kurang lebih demikian. Lalu demikian ya. Kalau diteruskan menjadi demikian, teruskan lagi menjadi demikian ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang merah ya, homogeneous, berarti untuk kalau tetanya itu kita ambil dari 0, theta dari 0 sampai dengan pi ya, maka kosinus theta ya, sekali lagi kalau tetanya kita ambil dari 0 sampai pi saja, kita batasi ya, dari sini sampai sini, ini sampai sini. Kosinus theta itu nilainya dari berapa sampai berapa? Siapa yang tahu? Kalau tetanya itu dibatasi dari 0 sampai pi saja, kosinus theta nilainya dari berapa sampai berapa? Siapa yang tahu? Silakan. Min 1 sampai 1, Romo. Siapa itu? Marceliana. Dari berapa yang keras? Min 1 sampai 1, Romo. Oh iya, betul. Marceliana itu ya? Iya, Romo. Betul, dari min 1 sampai 1. Ya. Jadi kalau pi-nya, sudutnya kita batasi dari 0 sampai pi radian. Kalau dengan derajat dari 0 sampai 180 derajat. Ya. Maka nilai fungsi kosinus theta ini berjalan dari min 1 sampai 1 ya, atau dari sini sampai sini nilainya ya. Ini kalau grafiknya adalah ini, maka nilainya dari sini ke sana ya, atau dari sana turun ke sini ya. Dan hanya satu ya, hanya satu.
Nah, berbeda kalau berbeda kalau tetanya ini saya hapus dulu saja. Berbeda kalau tetanya kita ambil dari 0 sampai 2pi. Ya. Sekarang cosinus theta ya. Jadi kalau tetanya itu kita ambil dari 0 sampai 2pi radian, kalau derajat 0 sampai 360 derajat, fungsi cos theta ini nilainya berkisar dari berapa sampai berapa? Siapa yang tahu? -1 sampai 1 juga, Rom. -1 sampai 1 juga. Oke. Nah, jadi ini dengan ini. Ya. Kalau ini tetanya dari 0 sampai 2pi, berarti dari sini sampai sini. Ya. Kalau ini tetanya dari sini sampai ke sini. Tetapi nilainya kalau dari 0 sampai 2pi, nilai fungsi cos theta dari -1 sampai 1. Ya. Sedangkan nilai fungsi cos theta kalau tetanya dari 0 sampai pi juga -1 sampai 1. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya antara ini dengan ini? Antara theta dari 0 sampai 2pi dan dari 0 sampai pi. Kalau ternyata nilai fungsi cos theta itu untuk kedua-duanya sama-sama berkisar dari -1 sampai 1. Ya. Pertanyaannya, berbeda apa tidak nih antara kotak atas dengan kotak bawah ini? Atau perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Berbeda, Romo. Perbedaannya itu kalau kotak di atas dari interval tertutup terbatas 0 sampai 2pi, itu ada nilai dari cos theta yang dipenuhi oleh lebih dari satu buah theta. Sedangkan kalau yang di bawah hanya tepat satu theta yang memenuhi setiap nilai dari cos theta. Tepat sekali, benar sekali yang dikatakan oleh Justin. Ya. Justin ini pandai nih, bisa jadi dosen nih besok nih, ya, pandai. Tepat apa yang dikatakannya. Kalau kamu mengambil tetanya ini berkisar dari 0 sampai 2pi, nilainya memang hanya berkisar dari -1 sampai 1 ya. Nilai cosinus dan sinus itu memang hanya terbatas pada -1 sampai 1 ya. Tetapi kalau dari 0 sampai pi, 2pi ya, ada
dua buah nilai theta yang cos theta-nya itu sama, ya. Yang cos theta-nya itu sama, ya. Contoh yang mudah saja ya. Kalau theta sama dengan 0, kalau theta sama dengan 0, cos-nya 1. Kalau theta sama dengan 2pi, cos theta-nya juga 1, ya. Kalau theta sama dengan pi per 2, ya, kalau theta sama dengan pi per 2, cos theta-nya 0. Kalau theta sama dengan 3pi per 2, cos theta-nya juga 0. Jadi ada dua nilai theta yang mempunyai nilai fungsi cos theta yang sama, ya. Yang sama. Nah, sekarang kalau digambar misalkan begini ya. Nah, ini gambar yang umum seperti ini ya. Gambar yang umum seperti ini. Ya. Lihat grafik yang merah ini ya. Kalau theta ini di sini, nilainya ini. Ya. Kalau theta itu di sini, nilainya juga sama ya. Nah, ini bentuk umumnya ya. Jadi ada dua nilai theta yang kosinusnya sama. Ya. Theta 1 ini, theta 2 ini, kosinus theta 1 ini, kosinus theta 2 juga ini. Ya. Theta 1 tidak sama dengan theta 2, tetapi kosinusnya sama. Ya. Ada dua theta yang kosinusnya sama. Ya. Itu yang kotak atas. Kalau kotak bawah tidak ada hal seperti itu ya. Jadi kalau kamu membatasi dari 0 sampai theta saja ya, maka setiap nilai dari 0 sampai theta, setiap nilai dari 0 sampai theta, kosinusnya hanya ada satu buah. Ya. Tidak ada dua theta yang berbeda, kosinusnya sama, tidak ada. Ya. Tidak ada. Nah, dengan bahasa fungsi yang kita pelajari semester yang lalu, ya, dengan bahasa fungsi
yang kita pelajari semester yang lalu. Kalau tetanya itu dari 0 sampai 2pi ini ya, kosinus theta itu tidak injektif ya, tidak injektif. Injektif itu artinya kalau tetanya berbeda, kosinus tetanya juga berbeda ya. Sedangkan di sini ada theta yang berbeda, tetapi kosinusnya sama. Jadi ini tidak injektif kalau tetanya di sini. Tetapi kalau tetanya kamu batasi dari 0 sampai pi saja, cos theta ini menjadi fungsi yang injektif. Ya, jadi kalau domainnya kamu batasi dari 0 sampai pi saja, maka cos theta adalah fungsi yang injektif. Injektif artinya dua theta yang berbeda, kosinus tetanya juga berbeda, begitu ya. Atau kosinus theta yang sama selalu menghasilkan theta yang sama. Ya, itu bahasa fungsi yang kita pelajari, bahasa fungsi yang kita pelajari semester yang lalu ya. Saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Cos theta tidak injektif ya. Cos theta tidak injektif ya. Kalau di sini cos theta injektif ya. Injektif. Jadi fungsi itu bisa injektif kalau domainnya kamu batasi ya. Kalau domainnya kamu batasi. Nah, kalau secara umum kurang lebih demikian ya. Nah, ini domain, ini kodomain ya. Misalkan ini dipetakan ke sini ya. Ini dipetakan ke sini ya. Ini dipetakan ke sini. Ini dipetakan ke sini. Ini fungsi f ya. Ini fungsi f. A itu terdiri dari 4 elemen ya. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Jadi A itu sama dengan 1 2 3 4 ya. B-nya terdiri dari A, B, C, D ya. B-nya A, B, C, D ya. Ini mengulang semester lalu ini ya. Nah, sekarang saya tanya dulu. F dari A ke B ini, F dari A ke B ini fungsi atau bukan? F dari A ke B ini fungsi atau bukan ini? Siapa mau menjawab?
F dari A ke B ini fungsi atau bukan? Fungsi Romo. Fungsi, ya. Karena setiap anggota A dipetakan ke tepat satu anggota B. Ya. Sekarang saya tanya lagi, fungsi ini injektif atau tidak? F ini injektif atau tidak? Injektif itu kalau dua anggota di domain berbeda, petanya juga berbeda, itu injektif. Ya. Ini injektif atau tidak? Tidak Romo. Tidak ya, karena 3 dipetakan ke C, 4 dipetakan ke C juga ya. Nah, ini ya, ini ya, ini dipetakan ke sini, ini berbeda juga dipetakan yang sama ya. Dipetakan ke sini juga ya. Jadi ini tidak injektif ya. Ini tidak injektif ya. Nah, tetapi kalau sekarang A-nya itu bukan 1, 2, 3, 4, tetapi A-nya adalah 1, 2, 3. Ya. Jadi A-nya kita batasi ya. Tidak 1, 2, 3, 4, tapi hanya 1, 2, 3. Ya. Apakah fungsi F dari A 1, 2, 3 ke B ini injektif atau tidak? Jadi injektif Romo kalau dibatasi hanya 1 sampai 3. Ya, jadi injektif ya. Jadi injektif kalau A-nya itu hanya dibatasi ini, A-nya ini ya. Nah, kalau A-nya ini menjadi injektif ya. Dua anggota A yang berbeda, petanya juga berbeda ya. Nah, itu adalah yang di bawah ini ya. Itu yang di bawah ini. Domainnya, kalau yang di atas domainnya dari 0 sampai 2pi ya, dari sini sampai sini. Dan sekarang kita batasi ya, hanya dari sini sampai sini saja. Ya, lalu pemetaannya menjadi injektif ya. Ini kalau menggunakan apa yang kita pelajari semester yang lalu ya. Jadi nah, sekarang saya ganti sinus sekarang, yang grafiknya yang biru ini ya. Sekarang saya tanya, kalau kosinus itu dibatasi domainnya dari 0 sampai pi adalah fungsi yang injektif ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau fungsinya adalah sinus ya, yang biru ini? Kalau kita batasi domainnya dari 0 sampai pi, batasi dari 0 sampai pi, apakah fungsi sinus itu injektif atau tidak? Kalau sinus tidak Romo. Tidak, ya, betul. Tidak ya. Tidak karena ada dua ini ya, misalkan ini ya.
Ini dengan ini, ya. Ada dua nilai theta, yaitu theta ini nilainya ini. Theta ini nilainya juga sama, ya. Ada dua nilai theta yang mempunyai sinus yang sama, ya. Ada dua nilai theta yang mempunyai sinus yang sama. Jadi kalau kosinus ini saya ganti sinus, fungsinya menjadi tidak injektif, ya. Jadi sekali lagi di domain dari 0 sampai pi, sinus theta adalah injektif, kosinus theta adalah injektif, tetapi sinus theta tidak injektif, ya. Ya. Kosinus injektif, sinus tidak injektif. Artinya ada dua theta yang sinusnya sama. Kalau kosinus injektif, tidak ada dua theta yang kosinusnya sama, tidak ada. Theta berbeda, kosinusnya juga berbeda. Ya. Nah, sekarang. Nah, itu latar belakangnya, ya. Kita menggunakan trigonometri sekarang, ya. Nah, kesamaan Cauchy-Schwarz yang tadi kita buktikan adalah pakai biru, ya. Kesamaan Cauchy-Schwarz adalah nilai mutlak vektor U kali titik vektor V lebih kecil atau sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan sudut antara vektor U dengan vektor V, ya. Sudutnya ini mau kita definisikan, ya. Nah, untuk itu kita mengambil U dan V itu tidak nol, ya. Karena kalau salah satu nol kan tidak ada sudutnya, ya. Misalkan U 0, V-nya tak 0, nah, sudutnya berapa? Tidak ada, ya. Dan tadi kalau kamu mau membahas sudut, itu kan harus begini, ya. Ini ada vektor U, ini ada vektor V, ya. U, ini V. Nah, ini kita mau mendefinisikan ini loh, sudut ini, ya. Berarti kita harus mengambil dua vektor yang tak nol, ya. Kalau dua-duanya nol itu tidak didefinisikan, ya. Kalau U-nya nol, P-nya tak nol itu juga tidak didefinisikan, ya. Jadi kalau misalkan
ini ada vektor V, lalu U-nya adalah vektor 0. Sudutnya tidak didefinisikan ya. Tidak didefinisikan. Jadi definisi sudut antara dua vektor itu adalah sudut antara dua vektor tak nol. Ya, jadi U tak nol, V tak nol. Ya. Yang kita definisikan adalah sudut antara dua vektor yang kedua-duanya tidak nol. Ya. Jadi panjangnya ini tidak nol. Panjangnya ini juga tidak nol. Ya. Ini tidak nol, ini tidak nol. Jadi perkalian panjang U dengan panjang V juga bilangan real yang tidak nol. Ya. Bilangan real yang tidak nol. Nah, oleh karena itu maka ketaksamaan ini bisa kita bagi dengan panjang U kali panjang V ya. Karena kita membagi dengan bilangan real yang tak nol. Ya. Membagi itu tidak boleh dengan bilangan real nol. Ya. Pembagian dengan nol tidak didefinisikan ya dalam matematika ya. Jadi kalau mau membagi harus dengan bilangan yang tak nol. Ya. Nah, kedua ruas kita bagi dengan panjang U kali panjang V menghasilkan ini. Ya, ruas kiri menjadi nilai mutlak U kali V dibagi panjang U kali panjang V. Ruas kanan menjadi 1. Ya, menjadi 1. Nah, sekarang nilai mutlaknya ini kita hilangkan. Nah, untuk ini kita kembali lagi ke SMA. Ya. Kembali lagi ke SMA. Ya. Kalau bilangan real X nilai mutlaknya itu lebih kecil A, ya. Nah, pertanyaannya X itu adalah bilangan real yang bagaimana? Ini ya. Sekarang apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menghilangkan tanda nilai mutlak ini ya. Sekali lagi, diketahui nilai mutlak X lebih kecil bilangan real A. Ya. Berarti X-nya bagaimana ini? Siapa yang tahu? X-nya bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Lebih dari min A dan kurang dari A. Iya. Yang menjawab kok hanya Justin terus ya. Lebih besar min A dan lebih kecil A. Ya. Ya. Ini ekivalen. Ya. Ini ekivalen. Ketaksamaan atas ekivalen dengan bawah. Ya. Nah, kalau mau contoh misalkan ya. Untuk yang bingung mungkin lebih mudah diberi contoh. Ya. Diberi contoh. Ini 0. Ini 1.
ini min 1. Ya. X-nya terletak antara min 1 sampai 1. Ya. Jadi kalau X itu sama dengan setengah, ya, setengah berarti di sini ya, maka nilai mutlak X sama dengan setengah sama dengan kurang dari 1. Ya, kalau X sama dengan min setengah, ya, maka nilai mutlak X juga sama dengan setengah, ya, kurang dari min 1. Ya. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk suatu implikasi ya, tetapi juga berlaku ekuivalen. Ya. Jadi kalau kamu mempunyai nilai mutlak X kurang dari A, itu berarti X-nya letaknya antara min A dan plus A. Ya. Ini pelajaran SMA. Ya. Nah, sekarang kita pakai ya. Sekarang kita pakai. Nah, ini kita mempunyai U kali titik V, nilai mutlaknya dibagi panjang U kali panjang V lebih kecil sama dengan 1. Ini dari Cauchy-Schwarz ya. Dari Cauchy-Schwarz ya. Nah, kalau nilai mutlaknya ini kita hilangkan, ya, seperti tadi ya, maka kita akan memperoleh U dot V dibagi panjang U kali panjang V lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1. Ya. Min A dan plus A. Ya. Terletak antara min A dan plus A. Jadi apa bedanya ini dengan ini? Ini nilai mutlaknya dihilangkan ya. Jadi kalau nilai mutlaknya itu terletak, nilai mutlaknya itu lebih kecil sama dengan 1, maka kalau nilai mutlak itu dihilangkan, bilangan real ini pasti terletak antara min 1 dan plus 1. Ya, mengikuti yang tadi sudah kita bicarakan. Ya, oke. Nah, lalu kita kaitkan dengan ini, kotak ini ya. Kita kaitkan dengan kotak ini ya. Kita masih ingat ya di sini ya bahwa fungsi kosinus ini nilainya juga terletak antara min 1 dan 1 dan injektif kalau tetanya dibatasi dari 0 sampai pi ya. Nah, maka ada satu dan hanya satu teta
karena injektif ya, antara 0 dan pi yang kosinusnya sama dengan antara min 1 dan 1, berarti kosinus itu sama dengan ini yang juga antara min 1 dan 1 ya. Nah, pertanyaan pertama adalah mengapa dibatasi 0 sampai pi ya? Karena kalau batasnya itu bukan ini, misalkan 0 sampai 2 pi, maka kosinus ini tidak injektif ya. Nanti ada lebih dari satu nilai theta yang kosinusnya sama. Nah, itu membingungkan ya. Kalau kamu ditanya berapa sudut antara U dan V? Oh bisa 50, bisa 100. Wah, membingungkan ya. Jadi kita ingin bahwa sudut itu nilainya tunggal. Ya, jadi kita membatasi domain dari 0 sampai pi ya. Jadi pertanyaan pertama, mengapa kok domainnya dibatasi dari 0 sampai pi? Ya, supaya nilai sudut itu tunggal. Ya, supaya fungsinya injektif. Ya. Theta yang berbeda menghasilkan nilai kosinus yang berbeda. Ya. Kedua, pertanyaan kedua, mengapa yang dipilih kosinus? Ya, mengapa yang dipilih kosinus? Ya, karena kalau sudah dipilih domainnya antara 0 dan pi, sinus itu tidak injektif ini, ya di bawah ini. Ya. Pertanyaan kedua, mengapa kok kosinus kok tidak sinus? Ya, karena kalau kamu sudah memilih domainnya antara 0 sampai pi, sinus itu tidak injektif. Ya, jadi nanti akan membingungkan ya, karena ada dua nilai theta. Ya, yang sinusnya itu sama. Ya, jadi kita akan bingung karena ada dua vektor mempunyai sudut, tapi kalau dihitung menggunakan sinus, sudutnya bisa theta 1, sudutnya bisa juga theta 2. Ya, nah, itulah maka supaya definisi kita itu well defined, terdefinisi dengan baik, kita memilih kosinus. Ya. Itu sebabnya mengapa dipilih kosinus. Ya. Bukan sinus. Nah, itu ceritanya ya. Nah, nilai theta inilah yang disebut sudut antara dua vektor U dan V. Nah, nilai theta ini yang disebut sudut antara U dan V. Ya. Ini ya. Jadi kalau kamu mau menghitung berapa sudut antara vektor U dan vektor V, jawabannya adalah vektor U dan vektor V itu mempunyai besar sudut theta sedemikian rupa sehingga kosinus theta sama dengan vektor U dot vektor V dibagi panjang U kali panjang V. Ya. Di mana tetanya selalu dipilih hanya antara 0 sampai pi saja. Ya. 0 sampai pi saja.
Sampai sekian ada pertanyaan atau tidak? Jadi mendefinisikan sudut itu tidak semudah mendefinisikan panjang. Ya. Kalau mendefinisikan panjang itu satu kalimat selesai. Ya. Panjang vektor U sama dengan akar U kali titik U. Selesai. Ya. Sudah jelas. Ya. Tapi mendefinisikan sudut itu harus minta bantuan trigonometri, ya. Harus minta bantuan trigonometri. Ya. Coba. Siapa yang tahu berapa besarnya sudut ini? Mutiara Trisnawati. Sudut ini besarnya berapa? Ini satu, ini satu. Sudut ini berapa? Ini trigonometri, ini geometri Euclides ini. Mutiara berapa sudut ini besarnya? Berapa Mutiara? Nggak kedengaran suaranya? Bentar, Romo. Ini satu. Jadi ini panjangnya satu ya. Lalu ini panjangnya berapa yang ini? Ini panjangnya satu. Ini panjangnya berapa? 1. Jadi sudutnya ini berapa? Mutiara. SMA ini atau SMP ini ya.
geometri. Ini segitiga ini namanya segitiga apa, Mutiara? Segitiga ini loh. Segitiga siku-siku. Siku-siku di sini ya. Kecuali siku-siku juga apa? Sama sisi. Sama kaki. Sama kaki ya. Karena ini satu ya. Kalau sama kaki berarti sudut ini dengan sudut ini sama kan? Ya. Nah, berarti sudut ini berapa sudut di sini? 90 derajat. 10. Ini tambah ini berapa? 90. Jadi karena ini sama berarti sudut ini berapa? 45. Ya, 45. Mengerti? Ya, sudut itu adalah 45 derajat. Kalau 45 derajat berapa radian? Mutiara? Pi per 4. Per 4 ya. Jadi kalau kita hitung menggunakan geometri Euclides, sudut ini adalah sudut theta, di mana theta itu sama dengan pi per 4 atau 45 derajat. Ya. Nah, sekarang kita menghitung dengan menggunakan vektor. Ya. Dengan menggunakan vektor. Nah, vektor yang pertama adalah vektor ini. Ya. Vektor yang kedua adalah vektor ini. Ya. Ini U. Ya. Vektor U. Nah, ini R2 ya, bidang ya. Jadi vektor U ini sama dengan berapa koma berapa tumpal? Vektor U-nya itu 0,1. Kurang keras? 0,1 Romo. Hah? 0,1. Salah. Salah. Skolastika? 1,0 Romo. 1,0 ya. X-nya 1 tumpal, Y-nya 0 ya. X-nya 1. Nah, ini sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Tumpal kok kebalik-balik itu gimana? Ini sumbu Y ya. Jadi X-nya 1, Y-nya 0 ya. Nah, sekarang ini adalah vektor V ya. Veronica Febri, vektor V berapa koma berapa? 1,1. 1,1, betul ya. X-nya 1, Y-nya juga 1 ya. Nah, sekarang kita hitung ya. Berapa sudutnya antara vektor U dan vektor V menggunakan rumus ini ya. Sudutnya adalah theta, di mana kosinus theta sama dengan di sini saja ya. Kosinus theta sama dengan vektor U dot vektor V dibagi panjang U kali panjang V ya.
sama dengan Nanda Norienda. Nah, sekarang giliran Nanda. U.V berapa Nanda? U.V berapa Nanda? Nanda, U kali titik V berapa? 1,0. Ya. 1,0 kali titik 1,1 berapa? Nanda, 1,0. apa? 1,0. 1,0 kali titik 1,1 berapa? Oh, kamu kok kali titik kemarin baru dipelajari, kemarin kok sudah lupa mengalihkan titik dua vektor U1, U2 kali V1, V2 berapa Nanda? Minggu depan sudah UTS kok, sekarang masih bingung ya. Ini kan hanya definisi saja, gampang sekali. Cecilia, Natasha, berapa? 1 Romo. Disebutkan terperinci. 1,0 dikali U 1,0 kali titik 1,1 berapa? 1 kali 1 ditambah Ya, 1 kali 1 ditambah 1 kali 0. U.V kok 1 kali 0. 0 kali 1. 0 kali 1. Jadi jangan dibolak-balik ya. 0 kali 1. Nanda sudah mengerti belum? Nanda? Dijabarin dulu Romo. Coba Nanda. Vektor U kali titik vektor V berapa? Nanda Norianda? Ya Romo. Jawab. Vektor U ini kali titik vektor V ini hasilnya berapa? 1 Romo. Dari mana 1? 1 1 tambah 0 kali 1. apa? Nanda ini kok belum paham tapi nggak pernah tanya ya. Nanda ini gimana ini? U sama dengan A, B. V sama dengan C, D. U kali titik V berapa Nanda? Nanda? A kali C Terus? ditambah B kali D. Itu A kali C tambah B kali D. Sekarang U-nya ini 1,0, V-nya 1,1. U kali titik V sama dengan apa? 1 kali 1 tambah 1 kali 0. 0. 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1
Ya, apa? Nanda, 1 kali 1 ditambah 1 kali 0. enggak, U kali 0 kali 1. apa? 0 kali 1. Kali 1 gitu saja kok. Susah sekali ya toh. Pelajaran yang sangat mudah ini ya. Lalu dibagi panjang U kali panjang V. Regina, panjang U berapa? Panjangnya U berapa? Dijabarin dulu ya. Apa? Dijabarin dulu atau hasilnya? Ya, disebutkan. Eh, Panjangnya vektor U ini loh. Pakai rumus. Panjangnya faktor U itu akar U kali akar U titik U. Apa? Ak- Ya, berapa? Ini loh. eh, Nya 1,0 ya. Jadi panjangnya U sama dengan eh, akar. akar 1 kali 1 tambah 0 kali 0. Nah, gitu ya. Jadi akar berapa, Regina? Jadi akar 1 Romo. Akar 1 ya. Akar 1. Sekarang panjangnya V berapa, Ebenezer? Akar 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Berarti akar berapa? Akar 2. Akar 2. Nah, berarti 1 kali 1 adalah 1, ditambah 0 berarti 1 dibagi akar 2. Ya. Jadi kosinus theta adalah 1 dibagi akar 2. Ya. Nah, kalau kosinus theta adalah 1 per akar 2, maka tetanya adalah pi per 4 ya. Sama dengan 45 derajat. Mengerti apa tidak? Ya. Kalau punya kalkulator, kamu bisa menghitung ya, 1 per akar 2 itu berapa. Ya. Lalu kamu cari kosinusnya, nanti ketemunya kosinusnya adalah pi per 4. Ya. Jadi apa yang kita definisikan ini hasilnya akan persis sama dengan apa yang kita pelajari pada geometri Euclides ya. Jangan sampai berbeda ya. Kalau kamu mendefinisikan sudut, ternyata hasilnya itu berbeda dengan kalau kamu menghitung menggunakan geometri Euclides, ya berarti definisi ini tidak bagus ya. Definisi ini tidak well defined ya. Dari sini kita memperoleh suatu contoh di mana kalau kita hitung dengan geometri Euclides ya, ini segitiga sama kaki, siku-siku sama kaki, jadi sudutnya 90, 45, 45. Jadi ini adalah 45 derajat ya. Nah, ini menggunakan konsep segitiga siku-siku sama kaki ya. Nah, kalau kita menggunakan definisi yang baru kita pelajari ini, ya, kita hitung U kali titik V dibagi panjang U kali panjang V. Perkalian titik sudah kita definisikan, panjang vektor sudah kita definisikan. Ya.
Nah, kita mendapatkan kosinus theta sama dengan 1/2. Nah, lalu kita akan mendapatkan pakai kalkulator ya, kalau tidak punya buku referensi bisa pakai kalkulator ya. Theta sama dengan pi/4 atau 45 derajat, sama dengan kalau kita hitung menggunakan geometri Euclides. Ya. Jadi definisi ini well defined ya, well defined. Ya. Jadi yang kamu cari itu sudut antara 0 dan pi ya. Kalau tadi kosinus theta itu kalau tadi kosinus theta itu sama dengan 1/2, kalau kamu mengambil selangnya itu dari 0 sampai 2 pi, nanti ada 2 nilai theta ya, yang nilainya 1/2 ya, maka kita batasi dari 0 sampai pi saja ya, supaya kita mendapatkan 1 dan hanya 1 theta ya. Oke. Ada pertanyaan? Apakah ada yang mau bertanya? Nah, selanjutnya kalau tadi kita bagi dengan panjang U kali panjang V, sekarang kalau kita kalikan, kedua ruas kita kalikan dengan penyebut ini, ruas kiri kita kalikan panjang U panjang V, ruas kanan juga kita kalikan, kita akan mendapatkan persamaan ini ya. Ini sama dengan ya. Ini sama dengan, kurang jelas ini ya. Tapi ini adalah sama dengan ya. Nah, jadi kalau kedua ruas kita kalikan dengan panjang U kali panjang V, maka kita mendapatkan ini ya. Ruas kirinya U, ini menjadi U kali V, ini menjadi U kali panjang U kali panjang V cos theta ya, ini. Nah, mungkin kamu sudah mengenal ini di SMA ya. Nah, mungkin di SMA definisi perkalian titik itu seperti ini ya. Tetapi definisi ini mengandaikan bahwa kita sudah mendefinisikan panjang vektor dan sudut antara dua vektor. Ya, kalau kita tidak ya, kita dibalik ya. Kita dibalik, panjang dulu baru sudut ya. Kalau kamu menggunakan perkalian titik itu definisi vektor U kali titik vektor V adalah panjang U kali panjang V kosinus sudut antara keduanya, itu berarti kamu sudah mendefinisikan panjang vektor, sudah mendefinisikan sudut antara dua vektor ya. Nah, sekarang setelah kita tahu mengenai
definisi besar sudut antara dua vektor U dan V ini, jangan lupa ya bahwa definisi ini hanya berlaku untuk sudut antara 0 sampai pi saja. Jangan lebih ya. Kalau lebih dari ini nanti tidak injektif ya koefisien ini. Sehingga membingungkan ya, karena kamu akan mendapatkan dua nilai sudut nanti ya. Vektornya U dan V-nya tertentu tapi mempunyai dua sudut, kan aneh ya. Jadi supaya besar sudutnya ini satu dan hanya satu, maka kita batasi dari 0 sampai pi saja ya. Kalau tadi ketemunya pi per 4 ya. Nah, sekarang kita sampai kepada sudut istimewa, yaitu sudut pi per 2 ya, atau 90 derajat ya. Nah, ini ya. Kembali ke sini. Kalau tetanya sama dengan pi per 2 sama dengan 90 derajat, maka cos theta sama dengan William, cos theta-nya berapa? 1, Romo. Wah, baru 5. 0, maaf, kebalik. Berapa? 0. Oh, ya. Kalau tetanya itu pi per 2, maka cosnya 0. Ya. Jadi U dot V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta sama dengan 0. Ya. Mengerti tidak? Cosnya 0, jadi ini 0 kan? Ini bilangan real kali 0 sama dengan 0. Ya. Jadi kalau theta 90 derajat, maka perkalian titiknya sama dengan 0. Ya. Yang pertama. Ya. Yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua, kalau kita balik ya. Kalau kita balik ya. Kalau kita balik, kalau U kali V sama dengan bilangan real 0, U kali V sama dengan bilangan real 0, berarti panjang
U kali panjang V kosinus theta sama dengan 0. Ya. Sebab apa? Sebab ini ya. Kalau U kali V sama dengan 0 berarti panjang U kali panjang V kosinus theta sama dengan 0. Ya. Nah, tadi sudah kita tentukan bahwa U dan V ini adalah vektor tak nol ya. Kalau kita bicara mengenai sudut antara dua vektor, maka vektor U dan vektor V ini vektor tak nol ya. Sehingga panjangnya U ini tak nol ya. Panjangnya U tidak nol ya. Panjangnya V tidak nol juga ya. Karena kedua vektor itu adalah vektor tak nol ya. Panjangnya U tidak nol, panjangnya V tidak nol, dikalikan kosinus theta menghasilkan nol. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Sudutnya 90 derajat, Romo. Terlalu jauh. Ah, Terlalu jauh kesimpulannya. Melompat kesimpulannya. Ini tidak nol. Ini tidak nol. Kalikan kosinus theta. Kosinus theta ini juga bilangan real ya. Antara min 1 sampai 1 ya. Hasilnya nol. Bilangan real tidak nol. Kali bilangan real tidak nol. Kali bilangan real menghasilkan nol. Apa kesimpulannya? Cos theta-nya sama dengan 0. Apa? Cos theta bernilai 0. Oh iya, cos theta sama dengan 0 ya. Jadi kalau kamu mempunyai 5 kali X sama dengan 0, kamu menyimpulkan apa? Tumpal. 5 kali X sama dengan 0. Kesimpulannya apa? X sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. Nah, karena ini tidak 0 ya. Jadi kalau ini tidak 0 kali tidak 0 berarti tidak 0 kali kosinus menghasilkan 0. Jadi kosinus ini yang harus 0 ya. Jadi kesimpulannya kosinus theta jadi kosinus theta sama dengan 0 ya. Nah, kalau tetanya itu terletak antara 0 sampai pi dan kosinusnya sama dengan 0 ya. Tetanya berapa? Brigita Audina. Kalau tetanya sudah kita tentukan antara 0 sampai pi dan kosinusnya itu sama dengan 0. Tetanya berapa? 90. Berapa radian? Berapa radian? Berapa? Pi per 2 atau 90 derajat ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari 2 ini ya. Dari 2 ini
Jika theta 90 derajat, sudut antara dua vektor itu 90 derajat, maka perkalian titiknya sama dengan 0. Jika perkalian titiknya sama dengan 0, sudutnya 90 derajat. Ya. Jika sudutnya 90 derajat, perkaliannya sama dengan 0. Jika perkaliannya 0, sudutnya 90 derajat. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tulis di sini. Jadi kesimpulannya dari dua ini kita menyimpulkan theta sama dengan 90 derajat jika dan hanya jika U dot V sama dengan 0. Ya. Nah, theta ini apa? Theta ini sudut antara U dan V ya. Theta adalah sudut antara theta ini apa? Theta adalah sudut antara vektor U dan vektor V ya. Jadi sudut antara vektor U dan V 90 derajat jika dan hanya jika perkalian titiknya sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita memakai notasi geometri Euclides ya. Sudut 90 derajat itu biasanya dikatakan tegak lurus ya. Kalau bahasa asingnya ortogonal ya. Kalau lambangnya U tegak lurus dengan V ya. Jika dan hanya jika perkalian titiknya sama dengan 0 ya. Nah, inilah yang dikatakan di buku, hanya di buku itu kurang lengkap ya. Di sini harusnya jika dan hanya jika ya. Ini ekuivalen ya. Jika dan hanya jika, tidak hanya jika saja ya. Jadi dua vektor U dan V saling ortogonal atau tegak lurus atau sudutnya sama dengan 90 derajat jika dan hanya jika perkalian titik antara dua vektor itu sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kita sampai kepada konsep yang ketiga yaitu konsep tegak lurus ya atau ortogonal. Ya. Nah, kalau U sama dengan 0, kalau U sama dengan 0, maka untuk sembarang V, ya, untuk sembarang V, kalau U-nya ini adalah vektor 0, V-nya sembarang, vektor 0 kali titik sembarang vektor itu selalu 0 hasilnya ya. Kalau U-nya 0, maka dikalikan dengan sembarang vektor hasilnya 0. Maka dikatakan vektor 0 ortogonal pada setiap vektor. Ya, tapi ini hanya dikatakan saja ya, tidak bisa digambar ya, tidak bisa digambar seperti kita menggambar ini ya, seperti kita menggambar ini ya. Kalau ini
Kalau ini ini vektor U, ini vektor V, ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Nah, ini bisa kita gambar ya. 90 derajat ini pi per 2 atau 90 derajat. Tapi kalau vektor 0 itu dikatakan tegak lurus pada setiap vektor karena 0 kali titik setiap vektor hasilnya selalu 0. Ya. Kalau U dan V tidak sama dengan 0, maka berlaku theta sama dengan pi per 2 atau 90 derajat. Ya, ini kosinus theta sama dengan 0 atau 90 derajat. Ya. Jadi kesimpulan yang pokok adalah ini ya. Dua vektor itu tegak lurus jika dan hanya jika perkalian titik antara dua vektor sama dengan 0 ya. Nah, terakhir contoh 513 ya. Nanti contoh 512 menyusul ya. Langsung contoh 513 ya. Diketahui U-nya 2-134 di R4, V-nya 124-3 di R4, U kali titik V sama dengan 2 kali 1 ditambah min 1 kali 2 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 kali min 3 sama dengan 0. Ya. Jadi U sudutnya antara U dan V 90 derajat ya, atau U dan V tegak lurus ya. Meskipun ini tidak kelihatan ya, tidak kelihatan ya. Ini adalah ini R2 ya, U sama dengan E1 ya, sama dengan 1,0 ya. Ini adalah V sama dengan E2 ya, sama dengan 0,1 ya. Nah, kita sudah tahu bahwa ini tegak lurus ya. Kalau menggunakan itu maka U dot V sama dengan 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 0 ya. Contoh sederhana yang sudah kita ketahui ya. E1 itu tegak lurus E2 ya. Nah, nanti akan kita tunjukkan bahwa jika dua vektor itu tegak lurus, maka kedua vektor itu pasti bebas linier ya. Oke. Waktunya sudah habis. Apakah ada yang mau bertanya?
Silahkan. Romo, buat bahan besok UTS itu dari mana sampai mana, Romo? Dari ya sampai yang tadi dibicarakan, sampai ortogonal. Oke, Romo. Sampai ortogonal ya. Jadi kalau dari buku sampai halaman 215 ya. Sampai halaman 215 ya. UTS hari Kamis tanggal 7 April jam 9 sampai jam 11 ya. UTS hari sudah ada di LMS ya. Sudah saya umumkan di LMS hari Kamis tanggal 7 jam 9 sampai jam 11, 2 jam. Ada pertanyaan? Ini kok pesertanya tinggal 20 nih, yang lain lari kemana ya? Tadi ada 30, sekarang tinggal 20. Banyak yang tidak datang nih ya. Misalnya Hilarius, mana Hilarius? Tidak ada. Lalu Garda Resa Sembiring, mana? Tidak ada. Ya. Lalu siapa lagi? Siapa lagi yang tidak ada? Angkat tangan. Siapa lagi yang tidak ada? Arifdi tidak ada. Arifdi tadi ada, sekarang menghilang. Bekerja. Marta Pramesti ada tidak? Ada Romo. Ada tapi keluar masuk. Iya, soalnya laptopnya saya lemot Romo. Antonius Renat ada apa tidak? Masih ada, Romo? Ada. 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 Tadi sempat beberapa kali ke disconnect juga. Keluar masuk ya. Iya, tapi masih ngedengerin kok. Oke, sekian. Jadi jangan lupa besok Sabtu ada webinar khusus mengenai seksualitas untuk para mahasiswa yang mengikuti kuliah teologi moral dan filsafat moral. Ya. Berarti semua mahasiswa angkatan 21 diwajibkan untuk mengikuti webinar besok Sabtu jam 10 dan presensinya ada di LMS ya. Silakan mengisi presensinya di LMS. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menempuh UTS minggu depan. Minggu depan tidak ada kuliah ya. Jadi hari Rabu tanggal 6 itu tidak ada kuliah ya. Kamu ujian UTS. Tidak ada kuliah. Juga tidak ada formasi cerdas humanis ya. Tanggal 8 itu tidak ada ya. Semua dikhususkan untuk ujian tengah semester. Tetapi yang teologi moral itu tetap ada ya. Oh, teologi moral, maaf, teologi moral itu sudah diganti besok Sabtu ya, jadi tidak ada. Ya. Oke, kita akhiri sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Semuanya.